sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya, Betty Megarusiana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Gaya Baru 2, Kecamatan Seputih, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan menguasai teknologi. Komponen visi, generasi tangguh yang berkarakter profil pelajar Pancasila, menggambarkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Menguasai teknologi, menggambarkan peserta didik yang terampil dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tahap prakarsa perubahan berdasarkan model ATAP. A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Aset. Yang pertama, peserta didik di lingkungan sekolah sudah mengenal perkembangan teknologi. Yang kedua, sekolah memiliki beberapa fasilitas yang mendukung pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, guru memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Tantangan. Yang pertama, peserta didik terbiasa mengakses informasi dengan mudah dan tidak mengenal waktu tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, perlu menentukan teknologi yang tepat sehingga mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Aksi. Yang pertama, mengadakan sosialisasi dampak positif dan negatif penggunaan teknologi melalui pembelajaran di kelas. Yang kedua, menerapkan model dan media pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar pembelajaran. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui teknologi. Model inquiry apresiatif adalah Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakannya antara lain, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, membangun komunitas praktisi. Yang keempat, mencari tahu karakter dan potensi peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya?
Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakannya antara lain, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai cara memilih teknologi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar semua guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila? Tindakannya antara lain, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi dan berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten tentang profil pelajar Pancasila. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya antara lain, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, membuat lembar kerja peserta didik, dan membuat instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, menentukan media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward atau penghargaan pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa yang bertanggung jawab agar kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, apa saja kegiatan yang harus dilakukan agar tercapainya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakannya antara lain, yang pertama, kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Yang kedua, menyusun SOP, mendesain pembelajaran inovatif berbasis teknologi dalam pembelajaran, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, dan melakukan refleksi. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.